Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Rivaldo dengan NIM 271, Faradianita 289, dan saya sendiri Indah Puji Astuti dengan NIM 308 yang akan mempresentasikan tentang pemeriksaan audit laba rugi, subsequent event, dan penyelesaian pemeriksaan. Sifat dan contoh perkiraan laba rugi. Perkiraan laba rugi atau profit and loss account terdiri atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan dan beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Penghasilan berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau PSAK nomor 23, yaitu penghasilan atau income meliputi baik pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gain. Kemudian ada pendapatan atau penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Kemudian ada keuntungan atau gain berasal dari penjualan aktiva tetap atau gain on sales of fixed asset, tukar tambah aktiva tetap tidak sejenis atau gain on trade-in, keuntungan selisih kurs atau foreign exchange gain. Pos luar biasa merupakan kerugian yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Kemudian, harga pokok penjualan merupakan jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang terjual atau untuk memproduksi barang yang terjual. Kemudian beban operasi merupakan beban penjualan dan beban umum dan beban administrasi. Yang terakhir, selling expense merupakan gaji bagian penjualan, komisi salesman, biaya iklan, promosi, entertainment, transport, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan perkiraan laba rugi yang terdiri atas pertama, prinsip konservatisme dalam pengakuan pendapatan dan beban, yaitu yang pertama, beban yang belum pasti terjadi tetapi diperkirakan akan menjadi beban perusahaan pada periode yang akan datang yang akan diperiksa. Jumlahnya bisa diestimasikan dan cukup material sehingga harus dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan yang pasti terjadi belum boleh sebagai pendapatan perusahaan. Selanjutnya harus dibandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diperiksa dengan biaya yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama atau tanpa memperhatikan apakah uangnya sudah diterima untuk pendapatan dan dibayarkan atau belum untuk biaya. Pertama, menurut PSAK atau PABU, pendapatan dan beban harus dicatat dengan dasar akrual atau akrual basic, bukan dasar kas. Kemudian ada memeriksa pendapatan atau biaya dengan memperhatikan jangan sampai ada pergeseran waktu pengakuan pendapatan dan beban. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang pertama, keberadaan internal, kontrol pendapatan dan beban termasuk pencatatan secara aktual, basis pendapatan dan beban. Kedua, pencatatan pendapatan dan biaya yang menjadi hak perusahaan dengan menggunakan cut-off tepat. Yang ketiga, apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat buat perusahaan, apakah semua dicatat betul. Yang keempat, adanya fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bulan per bulan atau dengan anggaran pendapatan dan beban. Kelima, penyajian permodalan atau ekuitas di neraca sudah sesuai dengan PSAK atau BU dan hal penting diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
Prosedur pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal. Kontrol pendapatan biaya termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran di saham hasil sebelumnya, dan dilakukan analytical review prosedur analisis dan intranikal laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa, bandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Hitung di barang yang dijual dan nilai uangnya selama setahun dibuat per bulan. Bandingkan kuantiti yang dijual secara tes basis dengan periksa cut off penjualan. Ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan, dan cut off pembelian. Ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan pembelian. Selanjutnya, periksa suplemen. Ada tidaknya angka red liability dan subsequent collection. Ada tidaknya accurate receipts. Buat analisa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan ditanyakan pihak pajak atau untuk keperluan pengisian seperti koreksibilitas dan kemungkinan timbulnya. Periksa kepatuhan peraturan perpajakan tentang biaya dan pendapatan. 3. Periksa daftar gaji kesesuaian perhitungan PPh 21 dengan peraturan pajak. Selanjutnya, bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Bandingkan data yang ada dalam daftar gaji secara tes basis dengan personel field. Lakukan observasi saat pembayaran gaji. Periksa kesesuaian perjanjian pos laba rugi dengan PSAK. Selanjutnya, pengertian subsequent event. Subsequent event merupakan transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit. Yang pertama, mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan. Kedua, memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah yang pertama, penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan audit, dilaksanakan kendala pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Subsequent payment, pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit fieldwork, dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Jenis subsequent event menurut PSA nomor 46. Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca yang berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tambahan tersebut. Peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, tidak menyesatkan pembacanya. Pemeriksaan audit objektif subsequent event. Yang pertama, untuk memeriksa apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang walaupun konfirmasi itu positif, piutang tidak dijawab oleh pelanggan, dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan. Namun jika setelah tanggal neraca ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan,
maka perusahaan sendiri tidak perlu melakukan collectability dari piutang tersebut. Ketiga, ada untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca pertanggal neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Saat itu, untuk memastikan bahwa kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan yang dilunasi pada saat jatuh temponya sesudah tanggal neraca. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat pertanggal. Prosedur pemeriksaan atau audit prosedur subsequent event. Yang pertama, periksa pengeluaran kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit. Kemudian, periksa penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit. Kemudian, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit. Kemudian, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit. Kemudian, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Kemudian, review laporan keuangan intern untuk periode sesudah tanggal neraca. Yang ketujuh, minta kopi notulen rapat direksi, Dewan Komisaris pemegang saham dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal neraca. Selanjutnya itu, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui yang pertama, apakah ada contingent liabilities? Kedua, apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang, atau kredit modal kerja dalam periode setelah tanggal neraca? Dan ketiga, apakah ada kejadian-kejadian yang penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan? Langkah prosedur selanjutnya itu kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan, gunanya itu untuk mengetahui apakah perusahaan itu mempunyai masalah hukum di pengadilan, seperti ada tuntutan dari pihak ketiga dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Langkah selanjutnya, analisa perkiraan professional fee untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Selanjutnya itu, yang langkah terakhir itu, dapatkan surat pernyataan langganan atau clean presentation letter. Menurut Afif Sulfa, Mawati I, dan kawan-kawan, tahun 2019 pada halaman 11 dan 12, prosedur audit itu untuk menelaah peristiwa setelah tanggal neraca yang dibagi menjadi dua kategori. Nah, pada kategori pertama itu, prosedur yang biasanya dipadukan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Nah, prosedur ini tuh meliputi pengajuan visa batas cut-off dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci atas saldo. Misalnya, penjualan dan pembelian periode setelah tanggal neraca diperiksa untuk menentukan apakah batas cut-off sudah akurat. Untuk prosedur kedua itu pada kategori prosedur yang dilaksanakan secara khusus dengan tujuan menemukan transaksi atau peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa setelah tanggal neraca. Dan untuk prosedur ketiga itu, dan prosedur kedua ini dilaksanakan secara khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang harus dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau diungkapkan dengan catatan kaki. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan akuntan. Jadi sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Kedua,
Hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review note dan review note tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview secara tertulis. Jika ada review note yang belum dijawab, maka audit report belum boleh diserahkan ke klien. Selanjutnya, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya dan didiskusikan dengan klien kembali. Keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan, baik itu di supporting schedule, top schedule, working balance sheet, dan maupun working profit and loss. Selanjutnya, draft report disusun oleh auditor in charge, pimpinan tim audit, kemudian direview oleh audit dan audit partner. Selanjutnya itu sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun apa yang disebut notes to PPM, catatan untuk partner, principal, dan manager. Nah, notes tersebut harus berisi hal-hal penting yang perlu perhatian PPM yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dari level bawahnya. Selanjutnya, setelah draft report direview dan disetujui PPM, draft tersebut harus didiskusikan kembali dengan klien. Karena jika klien setuju, baru akan dibuat final audit report. Selanjutnya, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, maka harus menerima surat pernyataan langganan dari klien. Nah, ini tuh biasanya draft surat tersebut dibuat oleh auditor, lalu diketik di kop surat klien dan ditandatangani oleh pejabat klien yang berwenang. Biasanya tanggal surat harus sama dengan tanggal setelahnya audit follow-up dan tanggal laporan audit. Selain ini, auditor itu harus membuat draft management letter yang sudah direview dan disetujui PPM yang harus didiskusikan kembali juga dengan klien. Nah, ketika klien barulah dibuat management letter yang final untuk diserahkan kepada klien kembali. Tahap terakhir adalah menyelesaikan urusan pelunasan audit fee. Audit fee tersebut ditambah PPN 10% dan dikurangi PPh 23 sebesar 7,5%. Karena dalam audit working paper harus dicantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya yang berisi hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. Jenis opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien tergantung pada hasil pemeriksaan. Jika opini yang diberikan unqualified, berarti di setiap top schedule harus ada pernyataan auditor bahwa pos atau perkiraan tersebut disajikan secara wajar. Terakhir itu, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, sebaiknya KAP mempunyai suatu daftar yang disebut Audit Working Paper Review Guide. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi tersebut. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke forum diskusi di Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.